Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Manjebet. Kali ini Manjebet akan memperlihatkan lokasi tempat hutan kota yang sebenarnya di kota tapi menyeramkan. Nah, ini dia tempatnya, dan ini sebenarnya kalau misalnya malam ditutup karena di sini dianggap tidak aman dan tempat para penyuka sejenis mencari jodoh. Dan tempat ini memang kalau siang rame, banyak yang jalan kaki, banyak yang menikmati ya cuaca yang indah dan udara yang segar karena penuh dengan pepohonan begini. Tapi kalau dari jam 6 ke atas udah ditutup untuk umum karena dianggap rawan kejahatan. Nah, tempat ini sebenarnya udah terkenal. Kalau siang dulu di sini di tempatnya yang ada banyak mataharinya, ada banyak orang yang berbugiria, tapi khusus disebutnya tempat berbugiria. Terus di situ juga tidak sembarangan orang masuk, boleh orang berjemur hanya untuk yang orang-orang mau bugil gitu. Tapi kalau daerah sininya sangat-sangat enak untuk berteduh ria. Cuacanya enak sekali, udaranya enak sekali, burung-burungnya banyak, dan juga sangat sejuk. Sejuk sekali. Kadang-kadang kalau misalnya lagi musim cuacanya lagi jelek, di sini gelap kayak malam, apalagi kalau winter. Aduh, tapi banyak orang kalau misalnya mau menghirup udara segar, ini di sini tempatnya mereka jalan-jalan, bawa bayi, dorongan bayi, bawa anjing-anjingnya, dan banyaklah yang mereka lakukan di tempat ini. Orang duduk-duduk gitu kan. Dulu anakku di sini sering main, sering sekali, karena anakku yang pertama punya asma, jadi lebih menolong, dan saya juga ada sedikit asma. Jadi kalau misalnya di rumah terus winter kan rumahnya tertutup. Kalau tertutup sirkulasi udaranya nggak begitu bagus. Jadi suka terasa ngap. Nah, jalan-jalan aja di sini 2 jam, 3 jam. Pulangnya udah sangat suara burung. Pulangnya udah sangat segar gitu, menolong, dan dahaknya langsung keluar gluk-gluk-gluk gitu. Paru-parunya kebantu. Ini kemana sih? Itu tadi ke sini ya? Dan paru-parunya kebantu jadi bersih gitu. Nah, jadi ini di sini tuh ada yang jalan bawa anak, banyak yang jalan-jalan di sini. Tapi sekarang mungkin masih terlalu dini, ini baru jam 12, banyak kan jam 11 juga masih pada tidur sih di sini mah. Jadi ya nanti jam 2, jam 3 banyak sekali yang jalan-jalan di sini. Cuman kalau udah jam 5 ke atas ya hati-hati aja. Nggak bisa sembarangan, nggak boleh sebenarnya ditutup untuk umum. Kesini apa kesini Sini? Kesini apa sini? Sini ya. Ya begini sangat nikmat sekali kalau udah jalan dari sini. Kalau misalnya pulang ke rumah tuh udah kerasaan, kayaknya enak sekali. Sayang nih, di sini tidak ada tempat buat camping ya. Jangankan camping, malam juga kan ditutup. Aneh ya, padahal ini di tengah kota. Cuman kenapa bisa ditutup kalau malam? Kalau misalnya dikasih lampu, tapi memang rawan kejahatan. Kalau dikasih lampu terus kasih orang buat duduk-duduk gitu, ya lebih asik lah. Cuman ya tetap aja resiko, karena tidak semua orang baik bisa berada di sini. Nah, di sini ada tempat gelap ya. Di sini bisa. Saya nggak mau kasih tahu tempatnya nanti, nama tempatnya, karena nanti mengganggu privasi tempat ini. Jadi ya ini pokoknya saya kasih tahu, ini tempat untuk malam hari tidak boleh didatengin, tidak boleh orang jalan-jalan di sini karena rawan kejahatan. Dan ya itulah, banyak orang mencari pasangan di sini sama jenis, dan itu sudah terkenal
Begitu. Nih mereka duduk-duduk di sini. Itu juga ada yang duduk. Nanti kalau misalnya udah malam itu mereka pada kenalan atau janjian. Kadang suka ada yang penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Jadi ya makanya dilarang. Tapi ya yang melarang, yang melanggar. Tidak semua mau mendengarkan peraturan itu. Cuman kita yang taat aturan tentunya mendengarkan karena beresiko. Tapi mereka yang memiliki kepentingan untuk berada di sini di malam hari, ya itu sih resikonya ditanggung sendiri ya. Walaupun sebenarnya dilarang, tapi mereka tetap aja ada yang kesini. Gitu, Maker. Jadi semoga ini bisa mengedukasi semuanya bahwa di Belanda itu tempatnya banyak sekali hutan kotanya. Dan hutan kotanya itu di satu kota itu kayak Rotterdam gitu ya, di mana di Den Haag gitu ya. Itu semuanya ada di satu kota itu, tidak cuma satu gitu. Tiap kayak Den Haag ini, Den Haag Selatan, Den Haag Utara, ada semuanya gitu. Jadi tidak miskin hutan kota di sini itu. Beda sekali kalau misalnya saya mau lagi ke jalan-jalan di Asia gitu, di kota Bangkok atau di Malaysia gitu. Pengen nyari hutan kota atau di Jakarta juga bakalan mudah ketemu ya. Karena saya belum tahu tuh hutan kota di Jakarta di mana. Paling juga harus ke Bogor tuh yang benar-benar serius, kota Bogor geologi yang itu ya, apa namanya, Kebun Raya Bogor. Itu benar-benar memang serius. Tapi selebihnya mana gitu, dengan kota sebesar itu harusnya kan banyak ya, banyak hutan kotanya dan tempat bermain anak-anaknya. Jadi kota itu bukan hanya ramah untuk penduduk, jadi yang harus ramah juga buat lingkungan, ramah juga buat anak-anak. Jadi anak-anak tidak. Tapi sekarang ngelihat Jakarta benar-benar keren ya. Kerennya mereka punya tempat permainan tuh. Punya tempat permainan anak-anak di mana-mana. Terus jalannya juga keren-keren. Wah, cantik ya. Saya jadi suka. Cuman hutan kotanya belum serius ya. Belum ada yang sehijau dan lebat ini gitu. Padahal dulu Jakarta tempatnya hutan kayak begini ya. Selagi namanya Betawi itu kan di mana-mana kayak begini. Sayangnya udah hilang. Gitu. Nah, ini hutan ini benar-benar sangat menghibur saya, sangat membuat saya bahagia, sangat membuat saya senang. Karena di saat saya suntuk dengan keadaan kota, dan saya stres menghadapi berbagai macam persoalan hidup, lari ke sini, jalan-jalan di sini atau nyepeda atau duduk di sini, aduh udah sangat membantu sekali. Karena efeknya buat pikiran, buat kesehatan sangat baik. Begitu tuh, udah mulai banyak yang jalan kaki. Jadi ya enggak. Sekarang udah mulai banyak yang masuk. Gitu, Maker. Semoga vlog ini bisa menghibur, bisa membuat Maker lebih tahu lagi keadaan salah satu hutan kota di Belanda, Maker. Dan yuk kita ikutin lagi aja. Saya nggak usah banyak berbicara, kita ikutin aja gimana suasananya hutan kota di sini, yang termasuk di malam hari angker. Nih. Tapi benar nggak sih kalau semua hutan kota di malam hari angker? Coba ada yang tahu bisa dikasih jawabannya. Namanya di tengah kota sebenarnya nggak harus angker ya, tapi memang ya namanya gelap ya, terus nggak ada penerangan, nggak dikasih listrik, pastilah jadi angker ya nggak?
Tuh, ini bunga-bunga rambat begini. Ini sangat bagus sekali untuk menyerap polusi. Pokoknya kalau indikatornya kalau banyak bunga rambat begini, perasaannya pasti ke hati itu adem, enaknya gitu, sejuk. Gitu. Semoga makar semuanya di tempat masing-masing memiliki hutan kota untuk meredakan rasa. Oh iya, di Bandung ada ya hutan kotanya. Tuh di Jalan Siliwangi itu. Di Jalan Siliwangi yang nyambung sama kebun binatang ya. Ya di situ juga ada hutan kotanya. Makar tahu lah. Kalau cuman taman-taman kota mungkin ya nggak sedahsyat hutan kota sih. Karena pohon-pohon besar ini benar-benar fungsinya sangat-sangat bagus buat oksigen, udah kebersihan, memfilter semua polusi. Jadi kalau taman kota ada fungsinya bagus juga, cuman ya yang hutan-hutan besar begini yang ada pohon-pohon besarnya lebih efektif gitu. Gitu Makar. Nih sepi ya, enak. Sedap ya. Iya. Nih temani sama si Jalu nih. Jalu. Si Jalu selalu menemani Makar. Dia selalu menjadi bodyguardku di tempat ini. Jadi kalau misalnya Makar aku mau ke hutan, katanya, "Mami mau kemana?" "Mau ke nyepeda ke hutan." "Jangan sendiri, aku ikut." Gitu. Pokoknya seneng banget deh punya anak laki-laki yang sangat-sangat melindungi Makar. Dan itu sangat membahagiakan. Gitu. Tuh ada yang bawa anjingnya jalan-jalan. Selalu bawa anjing biasanya, kebanyakan. Dan punya anjing itu di sini menyehatkan Makar, karena anjing itu kan harus dibawa jalan-jalan tiap hari. Jadi kalau punya anjing lebih beban daripada punya anak. Anak kan gedean dikit, dia bisa jalan sendiri keluar. Kalau anjing kan enggak. Kalau di sini kan rumah-rumahnya kan kalau musim winter ditutup. Anjing nungguin aja. Kalau bos-bosnya dia pulang, harus balik lagi keluar bawa anjingnya. Jalan-jalan. Kalau enggak anjingnya nggak sehat juga, nggak happy. Dan anjing juga kan harus pup. Anjing tuh bisa nggak nungguin bosnya keluar. Kalau udah keluar baru dia hebat. Dia nggak mau sembarangan di dalam rumah. Ditahan aja kali ya tuh si anjing. Nungguin bosnya pulang terus bawa jalan. Ya ampun. Cuman kadang-kadang yang punya anjing tuh nggak taatin peraturan. Kadang-kadang kalau di trotoar gitu di kota-kota, dia kan yang sopan-sopan itu kan bawa plastik. Terus nanti nya diambil, diplastikin, dimasukin sampah. Kadang-kadang ada yang dicuekin tuh, yang asosial tuh. Dibiarin aja nya, nggak boleh itu. Bisa dilaporin. Gitu. Aduh, lama banget ya nih jalannya. Menyusuri yang gelap-gelap di dalam hutan. Oke deh, Makar. Cukup sekian deh penampakannya. Pokoknya garis besarnya udah tahu kan ya. Ini hutan kota yang sangat membantu orang-orang kota mendapatkan udara segar, mendapatkan kebahagiaan alam di saat suntuk, dan berbagai fungsi lainnya. Tapi di malam hari jangan salah, di sini ditutup untuk umum. Nah, boleh ada yang kesini kecuali yang melanggar peraturan. Gitu. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dah.